Akhirnya gegara gagal nih bikin si alat ini, Dylan pun memutuskan untuk udah nanti ku beli aja alat itu sendiri. Dan ketika alat insinerator yang dia pesan itu sudah nyampe di rumah, Dylan pun menamai alat ini sebagai The Eliminator, alat kremasi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian wae? Tentunya aku sangat berharap semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan selalu diberi kekuatan dalam melewati segala ujian. Karena ujian kita itu sebagai manusia, wak, bukan cuma hal-hal yang kelihatannya berat aja tuh loh. Ya macam ujian sakit, kekurangan uang, kegagalan dan lain-lain. Tapi kalian juga jangan salah, hal-hal yang kelihatannya menyenangkan ternyata juga bisa jadi ujian, wak. Contohnya, punya banyak uang. Siapa sih yang nggak pengen banyak uang ya kan? Rasanya pasti senang kali kan wak kalau dapat rezeki nomplok ya kan? Tapi dalam kasus yang akan aku ceritakan malam ini, kita akan lihat ternyata ada loh ini orang yang diuji dengan banyak uang dan si orang ini malah nggak kuat wak karena banyak uang tuh. Bukannya menggunakan uang ini di jalan yang benar, dia ini malah ngerasa nggak bahagia dan berbelok melakukan aksi kriminal yang sangat keji gegara uangnya itu. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Penasaran guys sama kisah selengkapnya kan? Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke, malam ini aku akan bercerita tentang sebuah kasus kriminal yang berasal dari kota Toronto, Kanada, Wak. Tapi sebelum aku masuk ke kronologi kejadiannya, ada informasi penting yang harus kalian tahu dulu, Wak. Jadi, di kota Toronto di tahun 1963 itu, ada seorang pebisnis bernama Carl Millard yang mendirikan bisnis penerbangan dengan nama maskapai Millard Air. Nah, maskapai ini, Wak, memberikan pelayanan berupa penerbangan kargo dan juga pesawat sewaan. Jadi macam pesawat charter gitu lah, Wak. Jadi bukan pesawat komersil pada umumnya ya. Nah, maskapai Millard Air ini dikelola sebagai bisnis keluarga dan dalam waktu yang singkat, maskapai ini pun langsung populer itu di kalangan masyarakat hingga menghasilkan keuntungan finansial yang sangat fantastis sekali bagi Carl dan juga keluarganya si pendirinya ini. Nah, terus singkatnya, bisnis maskapai Millard Air ini kemudian diwariskanlah ke anaknya si Carl, namanya Wayne Millard ya. Lalu sampai pada waktunya nanti, Wayne ini juga mewariskan bisnis maskapai ini ke anak laki-lakinya. Nama anak laki-lakinya ini Dylan Millard, which is cucunya si Carl. Nah, Dylan Millard ini, inilah tokoh utama yang bakal aku ceritakan dalam kasus ini, ya. Nah, jadi si Dylan Millard ini adalah seorang anak tunggal yang lahir di Toronto pada tanggal 30 Agustus 1985. Nah, karena keluarganya ini berasal dari kalangan pebisnis yang kaya raya kali, Wak. Sejak kecil Dylan ini tuh selalu dimanjakan dengan berbagai kemewahan. Dan selain itu, Dylan ini juga diperbolehkan untuk melakukan apapun yang dia mau, terserah kamu ngapain. Pada saat usianya baru 10 tahunnya, Wak, ya, dia aja tuh udah diizinkan buat ngendarain mobil loh, ngelilingin bandara milik keluarganya mereka tuh, bandara milik keluarga. Lalu pada saat si Dylan ini berusia belasan tahun, dia juga diperbolehkan mengoperasikan private jet. Boleh dia terbang, dia bawa pesawat, Wak, belasan tahun ya. Sekilas Dylan ini memang terlihat memiliki masa kecil yang serba berkecukupan, bahkan berlebihan kali ya kan, Wak. Tapi dibalik semua kemewahan itu, ternyata Dylan Millard ini merasa nggak bahagia, Wak. Pada saat dia nih berada di sekolah, Dylan ini malah menjadi kesulitan bersosialisasi dengan teman-temannya, sehingga dia pun nggak punya teman sama sekali itu loh. Nah, mengetahui kalau Dylan ini nggak punya teman, orang tuanya tuh ya pasti dia nggak tega lah gitu kan. Akhirnya mereka pun mencoba banyak cara nih untuk bisa menarik perhatian orang-orang biar mau temenan sama anaknya, biar mau temenan sama si Dylan. Tapi caranya agak lain, Wak, orang kaya kayak dia nih. Kalian tahu apa? Mereka menarik perhatian kawan-kawannya si Dylan ini dengan cara memamerkan harta-harta mereka. Sampai yang paling mind blowingnya, Wak, keluarga atau orang tuanya si Dylan ini membuat si Dylan bisa mendapatkan rekor dunia. Ini buat narik perhatian ya. Rekor apa ini? Jadi di tahun 1999 pada saat Dylan ini berusia 14 tahun, Wak, Dylan ini mendapatkan rekor dunia sebagai orang termuda yang pernah menerbangkan helikopter dan pesawat terbang di hari yang sama. Itu rekornya. Lalu ketika berita tentang penobatan rekor ini tersebar kan, orang-orang pun langsung pada geger tuh, Wak. Tapi bukan geger, wih amazing, bagus, enggak. Yang ada mereka malah nanya, rekor kayak apa
nih, kayak orang termuda pertama yang bisa nerbangin helikopter sama pesawat terbang bukan si Dylan Millard lah. Nah, menanggapi protes dari orang-orang si masyarakat ini, pihak keluarganya Dylan ini akhirnya bikin klarifikasi, Wak. Mereka bilang kayak gini, Dylan memang bukan yang termuda, tapi coba kalian cermati lagi kalimat dari rekor anak aku itu. Berdasarkan rekor tadi, Dylan ini dinobatkan sebagai orang termuda yang pernah menerbangkan helikopter dan pesawat terbang di hari yang sama. Jadi itu poin utamanya, di hari yang sama ya bapak-bapak, ibu-ibu, kata keluarganya siapa itu kayak gitu. Nah, setelah keluarganya klarifikasi atau setelah ngomong kayak gitu, respon masyarakat yang makin menjadi halah, masa cuma perkara nerbangin di hari yang sama langsung tercatat rekor dunia, lebay kali, kau terlalu maksa tuh, kata masyarakat kayak gitu. Nah, akhirnya karena pemberian rekor ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat, wah, ya otomatis orang-orang tetap nggak terkesan lah sama si Dylan. Nggak ada amazingnya si Dylan tuh, biasa aja gitu, terlalu maksa orang tua aku tuh minta banyak duit, kata siapa itu kayak gitu. Dan hasil ya sama aja, Dylan ini bukan malah dapet teman, yang ada dia dibully sama kawan-kawannya, makin jauhi sama kawan-kawannya. Tuh agak main blowing juga tuh ide yang dikasih sama orang tuanya tuh. Nah, kesulitan Dylan dalam membangun kehidupan sosial ini pun masih berlanjut sampai dia dewasa, Wak. Waktu dia udah masuk kuliah, Dylan ini lagi-lagi tidak bisa berbaur dengan teman-teman di kampusnya. Ini waktu dia udah kuliah ya. Dan hal itulah yang bikin Dylan ini pun jadi cukup terpuruk, Wak. Dan karena Dylan ini berasal dari keluarga yang kaya raya melintir kali, dia pun ya nggak punya motivasi untuk belajar dan berusaha tentunya. Dylan ini yang ada malah mikir, alah buat apa aku kuliah? Aku kuliah biar bisa dapat kerja. Terus kalau misalnya udah kerja, ya buat apa? Biar dapat duit. Alah, duit tuh gampang, udah banyak duit, aku tuh nak kuhitung, udah kutimbang kok sekarang, orang keluarga aku kaya raya melintir kali kok, jadi aku nggak perlu berusaha lagi nih buat dapetin duit itu. Nah, adalah tuh akhirnya gara-gara si Dylan ini tidak punya motivasi untuk melakukan apapun, Wak, dia akhirnya drop out dari sekolah, bukan sekolah, kuliah. Nah, ayahnya si Wayne Millard ini sempat tuh ngajak si Dylan untuk bekerja di perusahaan keluarga mereka tadi kan. Tapi lagi-lagi Dylan ini tetap nggak mau kerja, Wak. Nah, karena kesal sama sikapnya si Dylan, si Wayne bapaknya pun akhirnya membiarkan si Dylan ini melakukan apapun yang dia mau. Udah lah, kok terserah, kok lah bantai, kok lah sana. Capek bapak ngasih tahu kau, kata bapaknya kayak gitu. Nah, karena bapaknya ini udah berhenti negur dan juga ngatur siapa ini, ngatur si Dylan, Dylan pun ya makin kegirangan lah, makin ngerasa bebas lagi lah dia. Setiap hari, Wak, setiap hari dia tuh hanya menghabiskan harta keluarganya aja untuk pesta-pesta, beli obat-obatan terlarang, dan juga mengundang anak-anak SMA untuk join party di partinya dia lah. Kenapa malah yang join anak-anak SMA? Nah, dia kan udah kuliah. Ya lagi-lagi, Wak, alasannya gara-gara Dylan ini nggak punya teman di kampus, gak ada yang berkawan sama dia, apalagi dia udah di DO. Nah, sedangkan di mata anak SMA, Wak, Dylan ini terlihat wah keren kali lah gitu. Dia adalah mas-mas kaya melintir, dia punya banyak uang, jadi lebih mudah lah bagi si Dylan ini untuk menarik perhatian anak-anak SMA supaya dia mau temenan sama si Dylan gitu. Nah, salah satu anak SMA yang menjadi temannya Dylan adalah Mark Smith, Wak. Si Mark ini adalah orang yang nantinya akan menjadi partner in crime-nya si Dylan. Jadi mereka berdua ini pertama kali bertemu di tahun 2006 ketika si Mark itu sudah berusia 18 tahun, sementara Dylan berusia 21 tahun. Nah, di awal pertemuan itu, Wak, Dylan ini tahu betul kalau si Mark ini punya rekam jejak kriminal yang buruk. Udah cuma satu orang yang mau berkawan akrab sama dia, kawannya juga beringas juga. Mark ini, Wak, tercatat pernah melanggar peraturan berkendara, dia ini juga terlibat penyalahgunaan obat-obatan, suka mabuk-mabuan, dan suka nggak datang waktu ada panggilan sidang, kayak gitulah. Tapi semua catatan kriminal tadi malah membuat si Dylan ini makin suka berkawan sama si Mark, Wak. Karena ketika dia bersama si Mark, Dylan ini jadi macam punya teman untuk melakukan kesenangan di mata dia, melakukan kesenangan baru, yaitu melakukan apa? Aksi pencurian. Orang kaya ini mau mencuri, dan tentunya pencurian ini dilakukan bukan untuk mendapatkan uang, Wak. Kan Dylan udah kaya raya kali. Mereka melakukan itu ya hanya untuk mencari sensasi dan nguji adrenalin aja gitu loh, Wak. Nah, setelah berkali-kali melakukan aksi pencurian bersama-sama gitu kan, apa-apa mereka curi, buat membangkitkan adrenalin aja. Lama-kelamaan mereka pun bosan. Si Dylan mikir lah kan, kalau cuma nyuri kayak gini biasa aja kayaknya. Aku butuh aksi kriminal yang lebih menantang gitu loh, Mark. Enak ngapain kita ya? Dan dari sinilah, Wak, serangkaian perbuatan keji seorang Dylan Millard pun dimulai. Nah, jadi nih, Wak, di tahun 2012 waktu si Dylan ini sudah berusia 27 tahun, dia ini sedang menjalin hubungan romantis atau pacaran dengan seorang perempuan yang namanya Christina. Nah, mereka ini udah pacaran selama beberapa bulan memang, Wak. Dan selama mereka itu pacaran, ternyata si Christina ini masih sering cemburu sama mantannya si Dylan, namanya si Laura. Nah, dulu Dylan sama si Laura ini pertama kali itu bertemu di tahun 2008. Laura waktu itu masih berstatus sebagai mahasiswa, usia sekitar 21 tahun. Dan dengan cepat akhirnya dia terpikat lah ini sama si Dylan
Millard, dan dia menganggap bahwa Dylan Millard ini sebagai laki-laki dewasa yang udah mapan, yang udah banyak kali duitnya. Tapi ketika mereka mulai pacaran, ternyata hubungan Dylan sama si Laura ini tidak bertahan lama, Wak. Mereka pun putus lah ini, tapi mereka masih menjalin hubungan layaknya seorang teman, jadi putusnya baik-baik lah gitu. Udah, itu mantannya si Dylan namanya Laura. Terus pada bulan Februari tahun 2012 si Laura ini ulang tahun, Wak. Diadakanlah pesta ulang tahun dekat tempat dia kan, dan dia juga mengundang si Dylan mantannya ini sama si Christina, pacar barunya si Dylan. Sebenarnya Laura juga nggak ada masalah apa-apa, Wak, sama si Christina, tapi lagi-lagi Christina itu kan memang cemburu sama si Laura kan. Kok mereka udah putus tapi si Laura ini masih ngundang pacar aku di ulang tahunnya dia? Apa masih suka dia sama pacar aku jangan-jangan, gitu kata si Christina. Nah, karena cemburu melihat keakraban itu, Christina pun tiba-tiba nih dia ngirim chat lawak ke si Laura. Dia bilang, "Selamat ulang tahun ya Laura. By the way, asal kau tahu ya, hari ini nih ya, setahun yang lalu aku tuh lagi tidur loh sama Dylan." Setahun yang lalu, which is waktu si Laura sama si Dylan masih pacaran. Jadi si Christina ini macam ngasih tahu ke Laura kalau selama kau sama si Dylan itu masih pacaran, Dylan tuh udah tidur juga lo sama aku, selingkuh lo dia sama aku, Christina. Laura, kata si Christina kayak gitu, mau manas-manasin si Laura nih, Wak. Laura baca itu nggak terima juga, dibalas lagi sama si Laura. "Iya Christina, nggak apa-apa, ini juga biar kau tahu nih, aku minggu lalu baru tidur kok sama pacar kau," kata dia kayak gitu, dibalas balik sama si Laura. Nah, waktu ngebaca itu ngamuk lah si Christina. Udahlah kau duluan yang mancing-mancing Christina, dipancing balik sama si Laura. Makanya nggak terima siapa ini kan si Christina, lapor lah dia ke pacarnya ke si Dylan kan. Yang aku nggak suka ya kau masih berhubungan sama si Laura ya, tahu aku minggu lalu kau habis tidur kan kau sama dia, udah ngajar masa dipanas-panasin aku kayak gini, kata si Christina kayak gitu. Christina pun ditunjukkannya lah itu kan chatnya Laura ke siapa itu, ke si Dylan, dan hal itu bikin si Dylan ini ikutan marah. Terus si Dylan pura-pura emosi lah, dia fitnah itu ya, nggak betul itu, dia tuh cuma mau manas-manasin kau aja, nggak mau kalah gara-gara aku pancing dia kayak gitu kemarin. Udah pokoknya kau tenang aja, nanti aku kasih pelajaran dia, aku sikat dia, pokoknya Laura bakal hilang dari kehidupan kita. Itu kata si Dylan, Wah. Nah, waktu itu si Christina ini nggak tahu pasti apa yang akan dilakukan Dylan ke si Laura. Tapi yang jelas cerita selanjutnya yang Christina tahu adalah pada tanggal 3 Juli 2012 Laura dikabarkan menghilang. Nah, hilangnya Laura ini pertama kali dilaporkan sama mantan Laura yang lain namanya Sean. Dan FYI, Laura sama si Sean ini udah mulai berpacaran tidak lama setelah Laura putus sama si Dylan, Wak. Jadi setelah putus sama Dylan, dia langsung pacaran sama si Sean ini. Tapi Laura sama si Sean ini juga pacarannya nggak begitu lama. Mereka akhirnya putus itu gara-gara kondisi Laura waktu itu lagi nggak stabil gitulah. Dan pada saat itu Laura ini memang didiagnosis mengidap kecemasan berlebih dan juga depresi. Dan keadaan itu semakin diperparah lagi karena di saat yang sama, Wak, kondisi finansialnya si Laura ini juga lagi down-downnya. Nah, gara itulah mereka putus kan sama si Sean ini. Nah, selagi si Laura ini berjuang melewati masa sulitnya, Sean walaupun yang udah jadi mantannya dia tetap berbaik hati mendampingi dan juga membantu si Laura. Bahkan Sean ini juga pernah memberikan si Laura itu satu iPad gitu loh, biar dia bisa ngantah lah ngapain pokoknya dikasih iPad. Nah, karena si Sean ini sering memantau kondisinya Laura untuk memastikan dia baik-baik aja, apalagi dia juga punya kondisi mental kan, Wak. Sean lah yang menjadi orang pertama yang notice tuh kalau si Laura ini hilang, gara-gara apa dia nggak bisa dihubungi. Akhirnya Sean pun langsung lah itu melaporkan hilangnya Laura ke kantor polisi. Tapi sayangnya ketika polisi mendengar laporan itu, si polisi ini malah bersikap santai. "Mas, tenang aja Mas, Laura ini kan memang punya penyakit mental kan. Mungkin dia ini lagi sedih, dia pengen menyendiri. Udah kok nggak usah panik. Nanti pasti juga dia balik kok," kata polisi kayak gitu. Nah, sikap polisi yang demikian membuat si Sean ini kesal lah. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menyewa detektif swasta, Wak. Nah, lalu dari investigasi mandiri yang mereka lakukan dari si detektif ini, si Sean dan detektifnya berhasil mendapatkan catatan telepon dari HP-nya Laura. Waktu dicek ternyata ada 8 panggilan terakhir yang tercatat itu adalah panggilan telepon ke nomornya Dylan Millard. Nah, setelah mengantongi namanya Dylan, Sean pun langsung pergi lagi nih. Dibawanya laporan itu ke kantor polisi. Dia bilang, "Pak, orang terakhir yang berhubungan sama Laura yang kemarin saya lapor hilang tuh, Pak. Orang terakhir yang berhubungan dia melalui telepon Dylan Millard, Pak, namanya. Tolonglah Pak, periksa lah si Dylan ini. Kemungkinan besar Dylan tahu sesuatu, Pak, tentang hilangnya Laura. Tolong Pak ya, cek ya Pak ya," kata si Sean kayak gitu. Menanggapi laporan itu lagi-lagi polisi ini bersikap santai kali, Wak. Mereka bilang lagi, "Ngapa kau masih cemasin si Laura? Udahlah, tenang aja. Kan udah kami bilang Laura tuh pasti balik sendiri," kata polisi kayak gitu. Bisa mereka gitu ya. Nah, karena laporan itu ditolak sama kepolisian, peran Dylan Millard dalam hilangnya Laura pun ya nggak pernah betul-betul diselidiki, Wak. Polisi beranggapan kalau Dylan ini tidak terlibat apa-apa. Padahal tanpa mereka ketahui, Wak, Dylan ini sudah melakukan sesuatu yang sangat-sangat jahat loh sama si Laura. Emang betul firasat si Sean tuh. Nah, sesuatu apa itu? Masuk.
Nah, jadi ceritanya nih Wak ya, ini kita mundur sedikit nih ke belakang. Pada bulan Mei tahun 2012 atau 2 bulan sebelum si Laura ini menghilang, Dellen ini sempat memerintahkan beberapa karyawan perusahaan keluarganya, which is anak buah dari bapaknya ini, untuk membuat sebuah alat, buat alat yang bernama insinerator. Berdasarkan informasi yang aku dapat di internet, katanya insinerator ini adalah alat untuk membakar sampah. Suhu pembakarannya bisa diatur ke dalam rentang 850 sampai 1400 derajat Celcius. Disuruhnya anak-anak buahnya tuh untuk bikin alat ini, ya. Nah, dengan alat itu Dellen ini bilang ke anak-anak buahnya kalau dia ini mau bikin bisnis kremasi untuk hewan peliharaan. Nah, tolonglah kalian bikinkan, aku mau bikin bisnis baru, kata kayak gitu. Nah, singkatnya ketika alat itu sudah berhasil dibuat sama anak-anak buahnya, ternyata ada aja yang bikin alat itu tuh nggak bisa berfungsi. Kadang tiba-tiba alat tuh meledak, kadang nggak mau nyala dan lain-lain. Akhirnya gara-gara gagal nih bikin si alat ini, Dellen pun memutuskan untuk udahlah nggak usah kalian buat lah, dan nanti ku beli aja alat itu sendiri. Jadi dia mau beli langsung jadi aja lah gitu kan, Wak. Dan ketika alat insinerator yang dia pesan itu sudah nyampe di rumah, Dellen pun menamai alat ini sebagai The Eliminator. Oke, alat kremasi hewan peliharaannya, alat kremasi The Eliminator ya. Dellen pun menyimpan alat ini di dalam hanggar milik keluarga mereka. Hanggar tuh kelihatan bangunan yang dipakai untuk nyimpan pesawat. Tuh, keluarga mereka kan punya pesawat. Jadi macam gudang atau macam tempat parkir lah gitu ya, bisa dibilang tempat parkirnya pesawat. Ditaruhnya lah alat itu di hanggar keluarganya ini. Lalu setelah alat itu dibawa ke hanggar, Wak, pada tanggal 3 Juli tahun 2012, hari ketika Laura menghilang, Dellen kirim pesan lah ke bestinya, ke siapa? Ke si Mark, ya, anak SMA yang jadi partner in crime-nya dia itu. Dellen bilang, "Wak, aku lagi ada misi nih. Aku hubungin kau 1 jam lagi ya." Dan bisa kalian tebak misi apa yang dimaksud sama si Dellen dalam chatnya itu? Ya, misi untuk menghilangkan nyawa Laura. Tidak lama setelah chat itu terkirim ke Mark, Wak, Dellen pun langsung pergi dijemputnya si Laura, ya kan. Karena pada hari itu Dellen memang udah janjian tuh, udah dipancingnya si Laura buat ketemuan. Nah, itulah kenapa 8 panggilan terakhir yang ada di HP-nya si Laura itu adalah panggilan telepon ke nomornya si Dellen, Wak. Karena memang mereka udah janjian sebelumnya, udah terpancing si Laura ini kan. Dah, akhirnya singkatnya nih Dellen pun kemudian membawa Laura pergilah itu ke rumahnya. Entah kayak gimana detail yang terjadi antara Laura dan Dellen di dalam rumahnya, Wak, selama ada di rumah itu. Yang jelas dari beberapa sumber yang aku tonton nih, disebutkan kalau pada hari itu Dellen ini sudah menghabisi nyawanya Laura menggunakan pistol langsung di hari itu. Terus sehari kemudian di tanggal 4 Juli 2012 di galeri HP-nya Dellen, Wak, terdapat satu foto yang menampilkan pemandangan aneh ya. Jadi bisa kalian lihat ada gulungan plastik besar warna biru yang ditaruh digeletak di tanah kan. Terus di samping gulungan plastiknya itu ada anjingnya Dellen, Wak, lagi duduk. Nah, dari foto ini pasti kalian udah tahu kan? Pasti kalian udah langsung tahu kalau ada sesuatu yang terbungkus di dalam gulungan plastik biru itu ya kan. Dan seperti yang sudah bisa ketebak, yang berada di dalam gulungan plastik itu, itulah dia, Wak, jasadnya Laura. Langsung disikat ya, langsung betulan dihabisinya si Laura tuh, ha. Dan setelah menghabisi nyawanya Laura, Dellen pun lalu pergilah itu ke hanggar untuk itulah diperiksa nyala alat The Eliminator punya dia tuh, ha. Saat itu Dellen beberapa kali, Wak, mencoba mengoperasikan alat itu sampai dia betul-betul paham gimana cara gunain si alat ini. Lalu pada tanggal 23 Juli 2012 Dellen ngirim chat lagi tuh ke bestinya, ke si Marknya. Dia bilang barbecue sudah mulai dipanasin, sebentar lagi siap untuk membakar daging, kata dia kayak gitu. Nah, Mark yang paham dengan maksud chat itu, Wak, langsung datang tuh, nyusul juga tuh ke rumahnya si Dellen kan. Dan pada malam itu Dellen pun nge-googling, Wak, di HP-nya untuk mencari tahu informasi tentang suhu yang panas untuk melakukan kremasi. Lalu setelah dia mendapatkan informasi yang dia dibutuhkan, Dellen dan Mark pun segera, ya Allah, langsung dimasukkan jasadnya si Laura ke dalam alat The Eliminator itu. Mau dibakarnya jasad tuh, mau dikremasi. Terus ketika proses pembakaran jasad itu dimulai, Wak, Dellen sama Mark juga sempat loh direkamnya loh kegiatan itu. Memang nggak diperlihatkan secara langsung, Wak, proses pembakarannya, tapi dari video ini kalian bisa lihat kan ada banyak sekali percik-percikan api yang berterbangan. Dan percik-percikan api itu, Wak, muncul akibat dari proses itulah dia pembakaran jasadnya si Laura. Dellen sama Mark langsung merasa puas, Wak, dengan aksi keji yang baru aja mereka lakukan ini. Dan juga dengan power yang dimiliki sama si Dellen, yang mereka berdua yang aman dari kejaran hukum. Nggak ketangkap, nggak terendus sama sekali itu loh. Alhasil apa, mereka pun ya jadi nggak kapok, Wak, untuk berencana melakukan hal itu lagi. Jadi masih ada kejahatan-kejahatan keji lainnya, Wak, setelah kejadian ini. Ya nggak kapok lah, mereka nggak ketangkap. Berdua ini pun juga dakjal kali. Nah, gimana kisahnya, masuk lagi kita. Nah,
jadi Wak ceritanya sekitar 4 bulan setelah kematiannya Laura. Jadi 4 bulan ini aman dia Wak, yang nggak terendu sama sekali. Ayahnya si Dylan, masih ingat, Wayne Millard, berencana ingin mengembangkan bisnis keluarga mereka Wak. Nah, untuk pengembangan bisnis ini tentunya Wayne ini juga membutuhkan dana yang nggak sedikit. Dan selain itu dia juga berharap Dylan anaknya ini bisa ikut ngebantuin dia. Tapi ketika si Wayne ini menyampaikan rencana pengembangan bisnis keluarga ini ke si Dylan tiba-tiba marah. Dia bilang, aku nggak mau ikut, aku nggak mau campur aduk dalam bisnisnya bapak nih. Bapak kan tahu sendiri sejak dulu aku juga memang nggak mau ikut kok. Serah bapak aja lah, bapak mau ngelakuin apa jadi bisnis keluarga kita. Tapi satu hal yang harus bapak ingat ya, apapun yang bapak lakukan, lakukanlah. Tapi jangan pernah mengambil jatah warisanku ya. Kalau bapak butuh modal berarti bapak sendiri yang harus tanggung jawab mencari modal itu sendiri. Jangan pakai uang warisan aku sama sekali. Bapak yang masih ada di situ padahal. Dia tahu mungkin kan berapa jumlah warisan dia. Dia nggak mau jumlah warisan itu diganggu gugat. Kurang ajar nggak dia ngomong kayak gitu sama bapak ya Allah. Nah karena Dylan nggak mau uang warisannya itu dipakai untuk modal bisnis bapaknya, Wak, padahal dia tahu bapak lagi butuh uang, tapi dia tetap nggak mau tuh. Nggak, jangan kau ganggu gugat uang warisan aku. Otomatis kan uangnya masih aman tuh. Dari situlah Dylan pun langsung menghambur-hamburkan uangnya lagi Wak untuk hal-hal yang dia suka. Dylan yang pada dasarnya udah boros ini makin jadi boros lagi. Hanya dalam rentang waktu hitungan hari aja Wak ya, catatan pengeluaran Dylan Millard ini langsung melonjak tajam Wak. Dan ketika Wayne bapaknya melihat jumlah pengeluaran itu, marahlah si Wayne. Dia bilang, Dylan, kok kalau kau masih boros juga kayak gini aku potong jatah bulananmu ya. Kok belajarlah cara ngelola uang, kok jangan seenak-enaknya kayak gitu, kata bapaknya. Dengar ancaman bapaknya, Dylan ya bodo amat, dia cuma diem aja, nggak dipedulikannya juga kata bapaknya. Nggak sadar juga dia, nggak kapok juga dia. Yang ada sejak saat itu hubungan antara anak sama bapak ini yang udah awalnya renggang makin renggang lagi. Tapi Wayne tetap melanjutkan rencana pengembangan bisnisnya tanpa mempedulikan Dylan, dan begitu juga sebaliknya. Dylan pun tetap dengan gaya hidup yang hura-hura itu tanpa mempedulikan ancaman dari bapaknya. Nah lalu beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 29 November tahun 2012, sebuah tragedi mengenaskan tiba-tiba terjadi di keluarganya mereka. Pada hari itu, seorang karyawan keluarga mereka tanpa sengaja menemukan Wayne Millard dalam kondisi sudah meninggal dunia di dalam rumahnya sendiri. Waktu diperiksa ternyata terdapat luka tembak di kepalanya si Wayne. Mati si Wayne dalam rumah tuh. Nah menanggapi temuan itu, polisi setempat segera langsung melakukan penyelidikan. Dan hanya dalam waktu singkat, polisi langsung menyimpulkan bahwa Wayne Millard ini meninggal karena dia sengaja menghilangkan nyawanya sendiri. Itu kesimpulan dari polisi. Dan setelah ayahnya ini meninggal, Dylan Millard secara resmi mewarisi bisnis penerbangan milik keluarga mereka Wak. Ya dia anak tunggal. Tapi sebagai pewaris tunggal ini ya, Dylan tetap tidak ada niat untuk ngelanjutin perusahaan itu, nggak ada. Yang ada dia malah memecat sebagian besar karyawannya. Dan nggak cuma itu aja Dylan ini juga langsung merombak hanggar atau tempat parkir pesawat yang ada dekat rumahnya menjadi tempat penyimpanan barang-barang hasil curian. Iya, macam yang udah aku bilang tadi Dylan sama kawan si Mark tuh memang suka curi kan. Barang-barang hasil curian yang ditaruh dekat hanggar tuh. Dan selagi merapikan barang-barang hasil curian mereka yang ada di hanggar Dylan bilang lagi ke Mark, Mark, kita tetap lanjutkan misi ini ya Mark ya. Kita harus nyuri lebih banyak lagi biar hanggar kita ini cepat penuh. Curi apa aja lah, sepeda, mobil, motor, kalau bisa jet ski kita masukkan dalam sini katanya. Oh si Mark, oke bos, tenang tuh. Abis ini kita rencanakan pencurian lagi ya, kata dia kayak gitu. Dan sekali lagi nih dia tuh nyuri barang-barang ini bukan untuk mendapatkan uang, buat ya Allah, buat macu adrenalin aja. Nah memasuki tahun 2013 Dylan sama Mark pun punya ide baru nih untuk mencuri sebuah truk pick up. Nah Dylan sama Mark mulailah nyari iklan-iklan penjualan truk pickup kan yang ada di internet. Dan setelah di browsing cukup lama, akhirnya ada satu unit truk pickup yang menarik perhatian mereka. Nah truk ini dijual oleh seorang laki-laki berusia 32 tahun bernama Tim Bosma. Mark sama si Dylan ini pun langsung ngubungin Pak Tim ini, si Tim ini kan. Mereka bilang, halo apa betul ini Bapak Tim? Pak, saya tengok ada iklan penjualan truk pickup milik Bapak nih, dan kebetulan saya juga berminat buat beli nih Pak. Tapi sebelum saya beli, saya boleh test drive dulu nggak, kata si Dylan kan. Nah mengetahui kalau ada orang yang mau beli truk dia senanglah hati si Tim ini. Kebetulan pula waktu itu dia lagi butuh duit Dan FYI Tim ini sudah menikah, dia punya istri dan dia juga punya 1 bayi ya. Dah lah tuh akhirnya Tim ini bilang ke Dylan, oh boleh Pak, silakan kalau mau test drive kita atur Pak ya, tanggal sama jam berapanya Pak. Oke Pak, kalau misalnya tanggal 6 Mei gimana Pak Tim, aman nggak, kata si Dylan lagi. Oh aman Pak, nanti kalian langsung datang ke rumah saya aja Pak ya, truk pickupnya ada di rumah nanti jam segini gitu kata mereka. Oke
case ya Pak. Sampai ketemu Bapak, kata si Dylan. Dah, akhirnya hari yang ditentukan pun tiba di tanggal 6 nih Wak. Sejak sore, tim itu udah standby nunggu kedatangan si Dylan sama si Mark ini. Tapi ditunggu sampai malam Wak, mereka nggak muncul-muncul juga. Ini jadi nggak orang nih mau test drive, kata si Dylan, kata si tim kan. Barulah itu sekitar jam 9 malam, Dylan sama Mark datang tuh, nyampe lah itu betulan ke rumahnya si tim. Dan seperti yang sudah direncanakan, malam itu pun mereka bertiga mencoba mengemudikan truk pick up dengan didampingi langsung sama si tim, sama si pemilik ini. Tim pun izin lah itu sama istrinya kan, yang aku jalan dulu yang ya, mudah-mudahan nggak begitu lama, aku bakal balik cepet kok, kata siapa. Tinggallah istrinya ini di rumah sama bayinya kan, istrinya ngangguk lah itu sambil melambaikan tangan melepas kepergiannya tim. 1 jam dah berlalu, kok belum balik-balik. Laki aku ini gelisah lah istrinya kan, kok lama kali tes drive sampai 1 jam Wak. Istrinya nyoba tuh ngubungin si tim lewat telepon, tapi ternyata HP udah nggak aktif. Apa nggak makin gelisah dia tuh. Dia tahu betul kalau tim tuh pasti nggak akan pernah membiarkan HP-nya kehabisan baterai Wak. Jadi nggak mungkin kehabisan baterai gara-gara mati itu kan. Nah jadi kalau misalnya sekarang HP tiba-tiba nggak aktif, ini pasti ada pertanda buruk nih. Malam itu juga istrinya langsung lah itu Wak lapor ke polisi. Untungnya bukan polisi yang didatangin sama si Sean, karena polisi yang didatangin sama siapa ini, sama si istrinya tim ini langsung menanggapi laporan itu. Dan keesokan harinya polisi pun segera langsung melakukan penyelidikan Wak. Pada saat itu polisi memeriksa catatan panggilan yang ada di HP-nya si tim. Dan sama seperti kasus Laura Wak, orang terakhir yang berhubungan dengan tim melalui telepon adalah Dylan Millard. Dan itu tadi yang aku bilang, untungnya kali ini polisi setempat tuh nggak tinggal diam. Di hari itu juga polisi pun langsung menangkap Dylan Millard untuk diinterogasi. Dylan ditangkap bersama-sama bestinya sama si Mark pada saat mereka lagi ada di hangar. Dan bersamaan dengan penangkapan itu, polisi juga langsung melakukan penggeledahan di dalam hangar Wak. Dan hanya dalam waktu singkat, waktu udah masuk hangar itu, polisi langsung bisa menemukan truk pick up milik tim ada di sana. Waktu truk itu diperiksa Wak, di dalam truk itu terdapat sisa tembakan dan juga bercak-bercak darah di dalam situ. Dan atas temuan ini polisi pun langsung yakin kalau tim pasti sudah meninggal dunia. Dan dugaan itu juga nggak meleset Wak. Masih di lokasi yang sama, masih di dalam hangar tuh Wak, polisi menemukan alat The Eliminator punya si Dylan tuh Wak. Waktu alat tuh dibuka, ya Allah ya Robbi, ternyata Wak, di dalamnya terdapat sisa-sisa pembakaran jasad manusia. Dan sisa pembakaran yang mereka tengok itu, itulah dia jasadnya tim Bosma tuh. Tau kalian, ya Allah kasihan kali tim. Dengan bukti-bukti yang sudah jelas ini, Dylan sama Mark pun langsung diseret masuk ke pengadilan. Mereka udah nggak bisa kabur lagi, terbukti kok. Malah nggak bertele-tele lagi penyelidikan yang kan Wak, langsung ada di situ jasadnya, korbannya di situ, orangnya ada di situ, pelakunya. Akhirnya setelah melewati beberapa kali proses persidangan Wak, keduanya pun langsung didakwa dengan penghilangan nyawa tingkat pertama dan langsung dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa tahanan minimal 25 tahun. Nah, barulah ini setelah kasus kematian tim itu mencuat Wak, polisi pun akhirnya tergerak nih untuk menyelidiki 2 kasus sebelumnya yang juga dianggap mencurigakan, yaitu siapa? Hilangnya si Laura sama kematian Wayne, bapaknya si Dylan ini. Nah awalnya kasus tentang hilangnya Laura ini memang belum terungkap Wak. Polisi pun juga belum punya bukti kalau si Dylan sama si Mark ini terlibat. Tapi sementara untuk kematiannya si Wayne, kematian bapaknya, ada beberapa hal yang membuat polisi ini ragu apakah Wayne ini betul-betul meninggal gara-gara dia bunuh diri atau menghilangkan nyawanya sendiri apa enggak nih. Jadi memang ditemukan juga Wak, macam ada indikasi kalau ini tuh pembunuhan lah, bukan penghilangan nyawa. Nah, terus setelah 2 kasus ini dibuka kembali, kasusnya Laura sama kasusnya si Wayne ini dibuka Wak, aku memang nggak nemuin tuh detail informasi tentang penyelidikannya ya. Tapi yang jelas polisi akhirnya menemukan cukup bukti bahwa mereka berdua inilah, si Dylan sama si Mark inilah dalang utama dari 2 kasus tadi. Dylan dan Mark sudah menghabisi nyawanya Laura, sementara Dylan sendirilah yang sudah menembaki ayahnya sendiri. Jadi bukan ayah bunuh diri, memang dibunuh sama anaknya. Dan atas perbuatannya Wak, Dylan sama Mark pun kembali lagi diseret ke persidangan. Dan dalam persidangan kasusnya Laura Wak, Dylan sama Mark ini didakwa atas tuduhan penghilangan nyawa tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa tahanan minimal 25 tahun untuk kasusnya si Laura. Terus untuk kasus kematiannya Wayne Wak, Dylan juga didakwa lagi atas tuduhan penghilangan nyawa tingkat pertama juga dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa tahanan sama juga kayak tadi 25 tahun. Jadi dapat double. Tapi yang lupa sama kasus pertama tim. Jadi kalau misalnya di total Wak, dari 3 kasus ini Dylan akan dihukum selama minimal 75 tahun, sedangkan Mark karena dia tidak terlibat dalam kasus kematiannya si Wayne, bapaknya si Dylan ini, total hukuman si Mark itu 50 tahun penjara. Udah ketangkap, dihukum masuk penjara di sekarang. Aneh-aneh aja kok nih Dylan.
Oke Wak, jadi itu tadi kasus kriminal yang dilakukan oleh Dellen Millard. Ya, seperti yang sudah aku bilang di awal tadi Wak, dari kasus ini kita bisa tahu kalau uang ternyata bisa menjadi ujian yang sangat berat. Iya kan? Seperti hal yang dirasakan sama si Dellen. Karena dia udah kebanyakan uang nih, udah banyak kali uang yang berlimpah ruah nih ya. Segala bentuk kemewahan jadi terlihat biasa aja gitu loh di mata dia. Terus buat nyari hiburan dia malah tergoda dengan melakukan hal-hal yang tidak semestinya, bahkan sampai tega ngabisin nyawa ayahnya sendiri loh. Semoga dari kasus ini kita bisa banyak belajar untuk mengontrol diri Wak ya. Semua orang memang butuh hiburan, pasti. Tapi jelas ada batasan yang nggak boleh kita langgar. Semoga saja para korban yang dalam kasus ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Dan semoga Dellen sama Mark tobat lah kau. Macam dia nonton video aku aja. Tapi kita doakan saja semoga mereka tobat dan menyesal. Dan semoga diampuni sama Tuhan, amin. Oke Wak, jadi ya Allah sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.